Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat yang paling berharga, iman dan Islam. Kalau tanpa iman dan Islam tentu kita tidak hadir kemari, kita tidak hadir ke majelis ini. Maka nikmat yang paling berharga ialah nikmat keislaman, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Kajian yang hari-hari kita hadiri, semoga itu bagian daripada usaha langkah untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam itu, dengan cara menambah dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama ini. Hadirin yang saya muliakan, kembali melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas telah menyampaikannya kepada kita melalui riwayat para ulama. Dalam hal ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi atau Al-Hakim dan lainnya. Hadirin yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kalimat pesan nasihatnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mengatakan, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalimat ini berulang. Kalimat pertamanya ihfazillah yahfazuka. Kemudian lanjutannya ihfazillah tajidhu tujahaka. Perintah kepada seorang hamba agar dia senantiasa menjaga batasan-batasan agama Allah, perintah dan larangannya. Ketika hal ini berulang-ulang disebutkan, ini menunjukkan makna penegasan setelah penguatan. Nabi SAW ketika mengatakan ini, maka memberikan makna yang lebih dibandingkan makna kalimat yang pertama. Walaupun lafaznya sama, ihfazillah, jagalah Allah, jagalah agama Allah maksudnya. Kemudian kalimat berikutnya diulang lagi, ihfazillah. Ini namanya ta'kid ba'da ta'kid. Ini penegasan setelah sebelumnya ada penguatan. Artinya, hendaknya seorang hamba dia senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah pun senantiasa memuliakan hamba itu. Allah itu maha mulia, Allah itu maha berterima kasih, Allah Subhanahu wa taala maha lembut dan maha bijaksana. Allah akan menambahkan bagi hamba ini yang terus dia menjaga batasan-batasan Allah, ditinggikan derajatnya, ditambahkan pula kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di sini tajidhu amamaka,
tajidhu tujahaka dan tajidhu amamaka. Engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jagalah Allah, engkau pasti akan mendapatkannya di hadapanmu. Ini tidak melazimkan, tidak mengharuskan bahwasanya itu di depan kita. Tidak melazimkan bahwasanya Allah itu di hadapan kita. Akan tapi keberadaannya subhanahu wa ta'ala, maksudnya di depan kita adalah menunjukkan pemeliharaannya kepada kita. Allah menjaga hamba-hamba yang demikian. Dan penjagaannya pun bertambah. Dibandingkan kalimat yang pertama, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Penjagaan yang kedua ini lebih tinggi dibandingkan penjagaan yang pertama. Hadirin yang saya muliakan, maka lafaz tajidhu amamaka atau tajidhu tujahaka ini menunjukkan Allah akan senantiasa bersamamu, ma'aka daiman. Allah senantiasa bersamamu. Sebagaimana Allah sebutkan di akhir surah An-Nahl ayat 128. Akhir ayat surah An-Nahl. Allah sebutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Maka ini satu ma'iyah khassah. Kesertaan Allah bersama hamba ini satu yang sifatnya istimewa. Ya. Khusus minhu subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan, wallahu azza wa jalla amama al-'abd. Allah di hadapan hambanya ketika si hamba ini sedang salat. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadis ini berbicara tentang adab masjid dan sucinya masjid, dan mesti dijaga kebersihan dan kesucian masjid. Hadis ini juga berbicara tentang terhormatnya arah kiblat, mulianya arah kiblat, dan begitu dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sedang sholat. Hadisnya panjang, singkat cerita saya sebutkan dulu sebabnya hadis ini muncul. Nabi SAW suatu ketika masuk ke dalam masjid, maka beliau dapatkan di hadapan masjid itu di dindingnya ada bekas ludah. Bekas ludah. Maka Nabi nampak beliau tidak suka, marah. Maka Nabi menjelaskan, kalaupun kalian harus meludah, maka ludahlah di rida, di pakaiannya. Kalau kita sekarang ada tisu, maka kalau kita lihat di Arab, Pak, masjid itu semua ditaruh tisu. Apalagi suasana musim dingin itu memang orang sering ingusan, maka diletakkan. Boleh kita buka di kain kita ludah, boleh, karena dia sifatnya suci. Baik, di sini Nabi mengatakan, inna ahadakum idza qama fi salatihi, sesungguhnya kalian itu jika melaksanakan salatnya, jika dia dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah. Yunaji, munajat ini pembicaraan dua orang dia. Kalau dalam bahasa, kita kembali kepada istilah bahasa, yunaji ini ngomong dua orang, Pak, yang bahkan sifatnya rahasia. Ya. Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah. Dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Dia bermunajat kepada Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Atau dikatakan sesungguhnya Tuhannya antara dia dengan antara kiblat. Artinya ini ingin dikatakan tentang mulianya arah kiblat. Mulianya arah kanan dibandingkan kiri. Itu banyak hadis menyebutkan hal tersebut.
Hadirin yang saya muliakan, ulama mengatakan dalam hadis ini, ihsan dan muraqabah. Hendaknya seorang hamba itu merasakan dirinya dekat dengan Allah. Allah dekat dengan hambanya. Sehingga ketika dia sedang salat pun tidak boleh main-main dalam salatnya. Hadir perasaan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka ini dikatakan bagian dari bentuk bagaimana seseorang merasakan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya, juga berlaku dalam hal pertolongan. Allah memberikan pembelaan kepada hambanya, Allah memberikan penguatan kepada hambanya, Allah memberikan dukungan-dukungan kepada hambanya. Ini juga makna ma'iyatullah. Hadirin yang saya muliakan, ada kalanya kita diberikan cobaan, ada kalanya diberikan musibah, keadaan yang sempit. Maka barang siapa yang senantiasa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di masa senangnya, dia senantiasa bermunajat kepada Allah di masa dia senang, di masa dia lapang, dan dia mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan diberikan pertolongan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyerahkan pertolongan kepada hamba tersebut. Dan ini banyak terjadi di kalangan para salafus salih ridwanullahi alaihim, orang-orang terdahulu. Sebuah kisah disebutkan dari Safinah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Ini sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari riwayat Muhammad bin Al-Munkadir, menyebutkan tentang kisah Safinah ini. Safinah ini jemaah sekalian adalah ini maksudnya beliau namanya Maula. Jadi Maula ini budak, mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safinah. Baik. Kemudian ada sebuah kejadian yang beliau alami. Beliau pernah melakukan sebuah perjalanan laut. Ya. Maka di tengah perjalanan rusaklah perahunya. Terbelah ya. Perahunya rusak. Pecah. Bayangkan, dan beliau itu sedang di atas perahu. Farakibtu lawhan min alwahiha. Perahu sudah rusak sehingga terpecah papan-papannya. Pecahan papan ini yang akhirnya beliau jadikan sebagai untuk beliau terus bisa melewati, menyelamatkan diri di dalam lautan itu. Fatarahani al-lawhu fi ajamatin fiha al-asad. Lawh ataupun papan yang beliau gunakan untuk berenang itu akhirnya terhempaskan ke sebuah tempat namanya Ajamah. Ajamah ini semak belukar lah, hutan-hutan begitu. Yang mana itu hutan tersebut terdapat singa. Ya. Beliau dihempaskan ke sana. Fa'aqbala ilaihi yariduni. Fa'aqbala ilayya yariduni. Kata beliau, maka singa itu pun menghampiriku, mendatangiku, dia ingin membawaku. Faqultu, maka aku mengatakan kepada singa tadi, ya Abul Harith. Abul Harith ini sebutan kepada singa. Wahai singa, wahai Abul Harith, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku ini sahabatnya Rasul. Aku ini orang yang dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kepada siapa? Kepada singa. Fata'ta'a ra'sah. Maka sang singa ini pun dia menundukkan kepalanya. Fata'ta', menunduk sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Wa aqbala ilayya fadafa'ani bimankibih. Maka singa itu pun kemudian dia menghampiriku, mendatangiku,
dan mendorongku dengan bahunya. Dia mendorongku. Hatta akhrajani min al-ajamah. Sehingga sang singa ini mengeluarkanku dari semak belukar tadi, dari hutan tadi. Wa wada'ani 'ala at-tariq, dan dia meletakkanku di atas jalan, yang mana jalan ini dilewati oleh orang. Wa wada'ani 'ala at-tariq. Wa hamham. Kemudian dia pun mengaum. Hamhama, suara binatang. Dia pun mengaum. Fadhanantu annahu yuwaddi'uni, fakana dhalika akhir 'ahdi bihi. Dan aku memahami, meyakini ngaungannya itu merupakan kalimat perpisahannya denganku, dan itu akhir perjumpaanku dengannya. Hadirin yang saya muliakan, pertolongan Allah kepada siapa? Kepada orang yang sentiasa menjaga perintah dan larangannya. Orang yang sentiasa berdoa kepada Allah ketika dia senang, Allah menolong dia. Baik, kisah satu lagi. Kisah satu lagi yang disebutkan oleh riwayat Ubaidillah bin Abi Ja'far. Beliau mengatakan, "Ghazawna al-Qustantiniyah." Ketika itu kami pernah melakukan invasi, penaklukan Konstantinopel. Fakusira bina markabuna, maka kendaraan berupa perahu yang kami gunakan untuk melewati lautan itu pun pecah, rusak. Fa'alqana al-mawju ala khashabatin fil bahr, sehingga akhirnya mereka pun terlemparkan oleh ombak, al-mawj, terlemparkan oleh ombak di atas satu potong batu, di atas satu potong kayu yang ada di lautan itu. Wa kunna 5 atau 6. Ketika itu jumlah kami adalah 5 atau 6 orang. Fa'ambatallahu lana bi'adadina waraqatan likulli rajulin minna. Ya salam. Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan bagi kami, sejumlah kami 6 orang tadi, waraqatan, satu pohon dedaunan, untuk sejumlah kami. Di mana ditumbuhkan? Di papan tadi, di kayu yang didapatkan di lautan tadi. Fakunna namussuha fatushbi'una wa tarwina. Kami pun akhirnya memetiknya dan memakannya, dan itu membuat kami kenyang dan menghilangkan dahaga kami. Fa idza amsayna, ketika di sore harinya, ambatallahu lana makana, Allah tumbuhkan kembali di tempat yang sama pohon dedaunan tadi, sehingga kami pun bisa menggunakannya untuk makan dan menghilangkan lapar dan dahaga kami. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Allah yang menumbuhkan tumbuhan di daratan. Allah juga yang maha kuasa menumbuhkan tumbuhan walaupun di atas satu kayu yang ada di lautan. Hadirin yang saya muliakan, hatta marra bina markabun fahamalana, sehingga lewatlah satu perahu yang lain, kendaraan yang lain yang akhirnya mengangkut kami. Hadirin yang saya muliakan, maka contoh seperti mereka tadi, para ulama, para a'immah, para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, hafizahumullah, Allah menjaga mereka. Kenapa? Karena kesungguhan mereka, keseriusan mereka menjaga perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sedang dalam keadaan lapang. Hal yang seperti ini, jemaah sekalian muliakan, kisah-kisah seperti ini merupakan di antara bentuk karamat, karamah yang direkam kisah-kisah ini oleh ahlus sunnah wal jamaah.
Ini satu kisah yang banyak sekali hal yang seperti ini terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan terjadi dialami oleh generasi sahabat radhiyallahu alaihim dan orang-orang setelah mereka. Kira-kira apa kisah itu? Apa faedahnya? Kata para ulama, itulah untuk menegaskan bukti kepada tentang agama ini. Bukti tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu bukan hanya berlaku kepada nabinya saja, tapi barang siapa yang juga mengikuti perintah dan ajakan nabinya alaihi salatu wassalam. Yang kedua, hal seperti ini Allah berikan karena kebutuhan kaum muslimin itu sendiri. Karena hamba ketika itu membutuhkannya, Allah pun hadir memberikan itu kepada hambanya. Hadirin yang saya muliakan, ini bisa dilihat dalam kitab Ibnu Asakir misalnya dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini.